Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdul Rahman LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah, Buya kita telah bersama kita di studio pada kesempatan kali ini. Dan kajian kita dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim dengan tema hukum seputar zakat bagian 2. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk bertanya dan berinteraktif bersama kita di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdul Rahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Buya. Tema kajian kita tentang hukum seputar zakat ya Buya. Masih tentang hukum seputar zakat. Ya baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdul Rahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakatuh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa inna asdaqal kalam kalamullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, ya, para pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kita, yaitu tentang Mutiara Sunnah, khususnya membahas tentang bab az-zakah dan seputar zakat, di mana kita sudah menjelaskan dalam pertemuan kita yang lalu, yaitu ya muqaddimah atau pengantar tentang masalah zakat ini. Yang pertama adalah dari hukumnya, dari hukum zakat, di mana sama-sama telah kita ketahui bahwa hukum zakat itu adalah faridah, perkara wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan zakatnya, dengan syarat apa? Jika sudah sampai haul 1 tahun dan sudah sampai nisab harta yang akan dizakatkan tersebut. Kemudian juga kita sudah menjelaskan yaitu tentang bagaimana pentingnya zakat dalam Islam dan bagaimana kedudukan zakat itu dalam Islam. Ya, dia merupakan salah satu dari pondasi Islam. Nabi katakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa anna, kemudian bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, bayar zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan seterusnya. Jika zakat itu dikatakan suatu pondasi, berarti apa? Jika seorang tidak membayar zakat, maka runtuhlah pondasi tadi. Sehingga para salaf terdahulu mereka tidak membedakan antara salat dengan zakat. Salat dikerjakan, zakat tidak. Nah, ini tidak boleh. Oleh karena itu dalam Al-Quran dan Sunnah selalu digandeng
perintah menunaikan salat dan berzakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini. Tegakkan salat dan bayarkan zakat. Begitu juga di banyak ayat kita dapatkan bahwa salat zakat ini tidak bisa dipisahkan. Salat itu adalah hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala ke atas. Zakat adalah hubungan kita dengan manusia, dengan makhluk. Oleh karena itu, makanya permasalahan zakat ya, maka tidak bisa dipisahkan dengan as-shalah. Tidak bisa dipisahkan dengan syahadatain yang lainnya. Karena semua itu sangat terkait satu sama lain. Insan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat ya kemarin tentang mukadimah pengantar, yaitu tentang zakat, keutamaannya, kemudian pahala hukum zakat itu apa? Hukum zakat fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Zakat itu banyak tepat untuk dilaksanakan fardu hukumnya. Ya. Tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Oleh karena itu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, persoalan yang pertama muncul dari Abu Bakar itu apa? Orang-orang murtad dan orang yang enggan membayar zakat. Karena mereka beranggapan zakat itu hanya ketika Nabi sudah hidup. Ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi telah tiada, maka tidak ada lagi zakat. Ini hal yang tidak akan keliru. Bukankah syariat itu wajib sepanjang waktu, sepanjang zaman? Walaupun Nabi-nya telah tiada, akan tapi syariatnya ditinggalkannya. Oleh karena itulah para Nabi, innamal ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Jarang Nabi-Nabi itu yang ketika dia meninggal dunia, jarang yang kaya dia. Hidupnya miskin. Maka ini perlu kita perhatikan. Soal zakat ini. Ya, ini telah kita bahas tentang hukumnya. Kemudian tentang hikmahnya juga telah kita bahas. Apa hikmah daripada zakat tadi? Ya. Di antara hikmah zakat adalah mensucikan diri dan harta. Kita kadang-kadang ada hak orang lain yang belum kita laksanakan. Yang kita lupa. Kita ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita lupa berbelas kasihan kepada fakir dan miskin. Oleh karena itulah adanya zakat ini untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka mau melaksanakan zakat sebagai rukun Islam. Telah kita jelaskan hikmah-hikmah daripada zakat. Di antaranya adalah hikmah zakat itu membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran, ya, dari hak-hak orang lain. Tathhirun nafsi al-basyariyah, mensucikan jiwa manusia. Kemudian muasatul fuqara'i wal masakin, berbelas kasihan kepada fakir dan miskin. Ya. Kita dalam keseharian sulit kita untuk mendapatkan makan yang enak. Orang miskin keseharian makan daging itu sulit bagi mereka. Makan lauk sulit bagi mereka mendapatkan. Kenapa? Keterbatasan dananya, keterbatasan uangnya.
Dan disinilah peran dari az-zakah tadi, zakat tadi. Bahkan zakat itu mampu mengentaskan kemiskinan. Kemudian menegakkan maslahat umum. Maslahat umum, apa maslahat yang umum yang terjadi sekarang ini? Al-faqru, kefakiran. Yang menjadi problem sekarang adalah banyak orang kefakiran, tidak bekerja, pengangguran dan segala macam. Nah, melalui zakat insya Allah akan terbentuklah masyarakat yang kurang mampu itu akan semakin berkurang. Oleh karena itu para fuqara, para orang-orang agniya, orang-orang kaya, hendaklah dia menunaikan zakatnya rutin setiap tahun. Kemudian hukum orang yang, kalau kita katakan hukumnya adalah fardu, wajib. Sedangkan hukum orang yang mani' az-zakat, penghalang dari bayar zakat, nah ini kawat lagi. Ada yang mengatakan hukumnya adalah kafir, dekat kepada kafir. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya zakat itu, ya, hukumnya selagi dia meyakini wajibnya, maka dia tidak kafir. Dia yakin wajib zakat, kemudian dia tidak tunaikan, kenapa? Karena pelit. Nah, atau karena dia tidak tunaikan, kenapa? Hubud dunia, cinta dunia. Kalau itu maka dia tidak termasuk kafir. Namun dia sudah melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan salat. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat, membayar zakat, kemudian tobat, salat, zakat, maka jika sifat itu kumpul pada diri seorang, fa ikhwanukum fid din, maka mereka ada saudara kalian dalam din, dalam agama kalian. Ini dikaitkan dengan menegakkan salat, dengan bayar zakat. Dan tadi telah kita katakan zakat dan salat itu tidak bisa kita pisahkan. Dia sangat terkaitan. As-salah hubung langsung kita dengan Allah, zakat hubung kita dengan manusia. Masuk kita kepada poin berikut, persoalan berikutnya adalah ajnasil amwal al-muzakkah fiha. Nah, ini. Jadi ada ulasan-ulasan sebelumnya, jenis-jenis zakat yang akan dibayarkan. Apa saja jenis zakat yang dibayarkan? Nanti juga kita akan bicara tentang jenis-jenis barang-barang tidak dizakatkan padanya. Yang pertama ada an-naqdan. Apa itu naqdan? Emas dan perak. Yang dikenal dengan bahasa Arab az-zahab wal fiddah. Az-zahabu wal fiddah. Atau wama yakumu maqamu bihima min urudi tijarah, yang menduduki posisi keduanya dari barang-barang yang diperdagangkan. Wama yakumu bihima minal ma'adin, kemudian terkait dengan ma'adin, barang tambang, warikas, dan yang menduduki posisi tersebut. Ini naqdan, emas dan perak. Di mana
Allah Subhanahu wa taala mencela dan memberikan hukuman yang layak bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat mereka atau orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahab, orang-orang yang menimbun-nimbun harta emas, az-zahab. Dapat uang balik emas, punya emas sudah bertumpukan di rumah. Ini kami menimbun ya emas dan peraknya. Kemudian dia timbun, dia simpan banyak-banyak, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkan harta itu fi sabilillah. Mereka hanya menabung sebanyak-banyaknya. Mereka jadikan itu emas yang berbungkah-bungkah atau emas perhiasan. Namun mereka biarkan diri mereka tidak berinfak dengan harta yang Allah memuliakan dengan harta tadi. Atau namun dia bakhil dalam harta. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita tentang ya zakat an-naqdan, emas dan perak. Nah, dalam hadis Nabi kita yang mulia mengatakan, laisa fima duna khamsati awakin sadaqah. Tidaklah pada di bawah laisa fima duna khamsi awakin. Tidaklah di mana di bawah 5 awak ya sedekah. Wal jam'a'u jurmuha har wal ajma'u jurhuha jubarun wal bi'ru jubaruhu wal ma'danu khiyarun. Ini kata Nabi yang mulia tentang persoalan zakat naqdan, itu emas dan perak. Kemudian al-an'am, binatang ternak. Jadi adalah zakat emas dan perak. Sekarang binatang ternak. Apa saja binatang ternak yang ada zakatnya, yang sudah dinaskan zakatnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mari kita lihat di berbagai riwayat yang menyatakan tentang yang demikian. Binatang ternak ini adalah onta dan ya sapi dan kambing. Tiga hewan jenis binatang ternak: onta, kambing, sapi. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati bihi ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkan ma thayyibat, min thayyibat, nafkahkan dari yang baik-baik, ma kasabtum, dari apa yang telah kamu usahakan. Hai orang beriman, anfiqu min thayyibat, nafkahkan yang baik-baik.
Banyak kita menerima yang baik. Apa yang kamu usahakan? Mungkin dari pekerjaannya, dari perdagangannya, dari dia bekerja, makan upah dan segala macamnya. Infakkan itu. Karena itu akan membawa kepada keberkahan. Apa yang kamu usahakan? Berdasarkan hadis Nabi SAW, liman sa'alahu anil hijrah. Terhadap orang yang bertanya kepadanya tentang hijrah. Lalu Nabi menjawab, waihaka inna sya'na syadid. Ya. Dua celakanya, sungguhnya urusan itu adalah syadid. Ya. Fahal laka min ibilin tuaddi sadaqataha. Apakah engkau mempunyai satu ekor unta? Ya. Celakalah insya'na syadid. Punya urusan yang besar. Fahal laka min ibilin tuaddi sadaqataha. Apakah engkau adakah untuk bagimu min ibil dari unta yang dilaksanakan sedekahnya. Kan Nabi menjawab, na'am. Qal fa'lam min wara'il bihar fa innallaha lan yafruq min amalika syai'an. Sungguhnya Allah tidak akan membiarkan dari amalmu sedikit pun. Bisa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jim at-tamru wal hubub. Korma dan biji-bijian. Korma dan biji-bijian. Wal hubub, biji-bijian adalah kullu muddakharin muknanin min kamhin wa syairin wa alwin wa qaulin. Al-hubub itu setiap yang disimpan, ya, muddakhar, muqtad, kemudian sebagai makanan pokok, min qamhin, qamah, jenis gandum, syair, kurma, syair bagian dari makanan pokok juga, ful, ya, cabai dan lain-lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, itu tadi hubub, biji-bijian. Amma tamru, adapun korma, fahuwa tamru wa zaitun, korma dan zaitun. Wa zait, sedangkan zaitun itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min ardin. Hai orang beriman, nafkahkan dari yang baik apa yang kamu lakukan dari kebaikan. Nah, pesan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamar, biji-bijian, ya, ini termasuk perkara yang wajib kita keluarkan zakatnya. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khair atas penyampaian materi kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Terkait tema kita masih seputar hukum zakat bagian 2 atau lanjutannya. Ya, kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif
melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, ini pertanyaan dari hamba Allah nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana kalau zakat mal nih Bu ya? Bagaimana perinciannya Bu ya? Kita sudah menabung lebih dari 100 juta Bu ya. Nah, ini apakah sudah mencapai nisabnya Bu ya? Iya, sudah ada 1 juta lebih. Iya. Kalau lebih 100 juta, ya, untuk nisab itu pertama syurut wujub zakah. Ya, syaratnya wajib zakat yang pertama adalah harta itu sudah genap setahun. Yang kedua, an yablughun nisab, sudah sampai nisabnya. Berapa nisab harta itu? Jika harta yang kita simpan atau yang kita atau harta khususnya harta yang kita perdagangkan, maka nisabnya adalah 80 gram emas minimalnya, dikiaskan dengan emas. Ini batasan minimal 85 gram. Kalau dia lebih, maka berarti dia berlebih juga yang akan kita berikan. Ya, kalau dia ada 100 gram pokoknya, ya, yang akan dizakatkan tetap 80 gram emas. Jadi kalau diukur 80 gram itu dengan emas yang ada atau dengan uang, maka dibagilah 100 juta itu berapa dapatnya? Satu emas berapa? Tentu kali 100. Satu emas kali, ya, berapa satu emasnya? Kali 85 gram emas. 1 gram, ya, dinilai dengan uang kita ini. Apabila itu sudah mencapai 1 nisab, maka kadar ukur yang akan dikeluarkan itu adalah 2,5%. Rubu'ul usyur. Wallahu alam bissawab. Ya, taib, syukran jazakallahu khair di atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Terkait tema kita yaitu masih seputar hukum zakat. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari hamba Allah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana cara pembayaran zakat Ibu ya, dan siapa saja yang boleh menerima zakat Bu ya? Cara membayarkan zakat, ya, pertama adalah syaratnya. Ada 2 syaratnya. Pertama adalah haul, ya, sudah harta itu sudah setahun oleh keberadaannya dari kita. Yang kedua adalah nisab, sudah sampai 1 nisab. Jika zakat itu berupa zakat pertanian, ya, pertanian dalam hal makanan-makanan pokok, ya, maka zakatnya itu masa nisabnya sampai panen, ya, kemudian nanti dikeluarkan 1/10 jika dihadiri dengan air ya, irigasi yang membutuhkan biaya, maka 1/10, ya, 1/20 jika dari airnya dapat didapatkan dengan air langit, datang dari langit tanpa ada beban dan biaya, maka 1/10. Jika ada beban atau biaya yang dikeluarkan karena irigasi, maka 1/20, ya. Bima saqatis sama'u al-usyur. Nisabnya kapan? Kalau zakat pertanian itu ketika panen. Kalau sekiranya yang kita tanam itu ada termasuk biji-bijian atau
tanaman pokok, maka berarti itu ada zakatnya. Jika bukan tanaman pokok, ada sayur-sayuran, nanti akan kita bahas itu, adakah zakatnya? Zakatnya tidak ada, zakat khusus sayur tidak ada, tapi nanti ketika dia diuangkan dan menjadi uang, maka dia termasuk nanti zakat tijarah, perdagangan. Wallahu a'lam bissawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair di atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Adakah zakat perhiasan untuk wanita Buya? Nah, zakat perhiasan untuk wanita. Khilaf para ulama di sini, sebagian mengatakan ada, sebagian tidak ada. Ya. Karena itu ada harta yang itu dia simpan, ya. Namun yang rajih di sini adalah zakat yang perhiasan yang dipakai untuk menghias diri sendiri, ya. Apabila zakat itu sudah memenuhi nisab, kadar nisabnya dan haulnya, maka ya disyariatkan untuk menzakatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair di atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari pesan singkat nih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Harta kita sudah lama mencapai nisab nih Buya. Ini bagaimana cara membayar zakatnya nih Buya? Apakah harus diqadha Buya? Kalau sudah lama baru tahu, ya maka kita membayarkan. Kalau dia sudah dempet 2 tahun umpamanya, harta itu berarti sudah dua kali kadar yang dikeluarkan. Ya, kalau memang sudah melewati 1 tahun, kalau hanya terlambat 1 bulan 2 bulan, maka tidak mengapa selagi tidak ada unsur kelengahan dan kelalaian. Wallahu a'lam. Ya, taib, syukran jazakallahu khair ya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita minta kesimpulan kajian kita tentang hukum seputar zakat bagian 2 kepada Buya. Kita persilakan Buya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita jelaskan tentang zakat az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Di mana zakat yang dikeluarkan untuk emas itu, emas dan perak, ya, 85 gram atau batasan minimalnya. Artinya adalah nisab zakat. Adapun yang akan dikeluarkan dah 2,5% dari zakat tersebut. Kemudian binatang ternak juga demikian. Bahwa binatang ternak dia juga punya ketentuan zakat. Tapi binatang ternak yang sudah ada jelas keberadaannya dan jelas dasar-dasarnya. Adapun binatang yang dikatakan hewan ternak itu kan hanya unta, kambing, kemudian sapi, itu binatang ternak. Di luar dari itu tidak termasuk binatang ternak. Adakah zakatnya? Tidak ada. Namun ketika jumlahnya tadi telah memenuhi kriteria zakat, ya, maka binatang-binatang yang tidak termasuk zakat, ya, kemudian yang termasuk tidak ada zakatnya, kemudian dibolehkan, ya, maka dalam hal ini boleh dia untuk menjadikan itu sebagai zakatnya. Namun dilihat dari perdagangan. Wallahu alam bissawab. Ya, taib, syukran jazakallahu khair di atas kesimpulan dan penyampaian kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini pada program kajian Mutiara Sunnah. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi berinteraktif bersama kita di studio. Dan terima kasih juga kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.